Di masyarakat masih belum padam begitu, ketakutan atau momok bahwa proses KPR seringkali terasa rumit. Dan kini kalau dari BP Tapra sendiri seperti yang sudah Anda sebutkan, sudah membuat aplikasi yang namanya Sikasep sebagai pintu gerbang utama untuk mengakses semua informasi mulai dari pengajuan dan hingga sampai ke proses KPR secara keseluruhan. Kira-kira kalau dari evaluasi yang sudah berjalan, seberapa efektif Pak aplikasi ini menyelesaikan problem atau ketakutan atau momok masyarakat bahwa mengajukan KPR ini cukup panjang, cukup ribet, cukup sulit prosesnya? Ya, makasih Mbak Dina. Saya kira tadi ya, literasi masyarakat terkait dengan bagaimana pengenalan dulu deh, pengenalan adanya program FLPP dan bagaimana mengaksesnya itu menjadi sangat penting, sangat krusial gitu ya. Jadi tadi pertama memang masyarakat harus memahami bahwa untuk mengajukan KPR itu butuh memerlukan adanya persetujuan dari bank, ya, bank checkingnya harus berjalan. Ya, dari sini tadi sudah kita sampaikan bahwa salah satu hambatan terbesar adalah bagaimana masyarakat itu kadang tidak, dalam tanda kutip ya, tidak sadar mereka punya saldo debit gitu ya di akun banknya yang itu bisa menghambat persetujuan KPR oleh bank dari terkait dengan pinjaman online, belanja online. Ini harus disadari dulu, ini harus dikelirkan dulu nih. Nah, kalau setelah itu clear, maka tinggal mengajukan pengajuan FLPP itu sangat mudah itu. Tinggal download aplikasi Sikasep ya di Play Store ya, atau aplikasi lainnya yang menyediakan belanja aplikasi ya, di download, kemudian mendaftarkan diri untuk mendapatkan ID login, gitu kan. Nah, setelah mendapatkan ID login bisa melakukan login ya tinggal mengisi data diri aja, cukup mudah tuh ya. Nama lengkap, nomor KTP, kemudian nomor NPWP, deklarasi penghasilan per bulannya berapa ya. Kemudian juga nomor HP. Jadi cukup simpel ya. Itu yang elemen-elemen data yang diperlukan. Kemudian di aplikasi Sikasep ini sudah terkoneksi dengan Sikumbang, bisa langsung memilih katalog rumahnya. Ya, mau di provinsi mana, kabupaten mana, sampai kecamatan mana. Ya, dia ingin tinggal gitu ya, atau memilih rumahnya. Udah ada di situ katalog rumahnya. Ya, tinggal milih yang angka KPR subsidinya masih ada angkanya ya, jangan yang nol. Kan di situ karena selain subsidi di Sikumbang itu juga ini kan merupakan marketplace yang kita create agar teman-teman pengembang bisa mengupload jualannya gitu ya, produk-produk perumahannya ya, baik komersial maupun subsidi. Stoknya pilih yang ada masih ada angkanya itu di ready stock subsidinya. Ya, baru di situ bisa nanya lebih lanjut ya. Di situ ada detail informasi pengembangnya, PT apa, di mana alamatnya, kantornya di mana, kantor marketingnya di mana, sampai hotline centernya berapa. Itu bisa langsung kontak sana untuk appointment nanti datang ke perumahannya. Jadi ini proses yang sebenarnya sangat-sangat mudah. Tinggal bagaimana kita meningkatkan literasi agar masyarakat memahami itu. Ya, kemudian kekhawatiran tadi bahwa memiliki rumah itu kayaknya kok hal yang mahal gitu ya, sehingga lebih nyaman ngontrak. Ya, sebenarnya kalau teman-teman terutama milenial Gen Z itu memahami bahwa dengan fasilitasi FLPP itu kita bisa ya tadi ya, sepanjang prasyarat utamanya dipenuhi ya. Ya, karena untuk ngasih FLP itu kan pertama dia harus belum punya rumah nih. Karena ini untuk first home ownership, kemudian rumah pertama. Kemudian masuk kriteria MBR. Ya, batas penghasilan MBR-nya kan sudah diperluas itu ya. Saat ini kalau Jabodetabek, kalau dulunya yang single itu 7 juta maksimal ya, sekarang udah naik jadi 12 juta. Yang berkeluarga kalau dulu maksimal 8 juta, sekarang udah 14 juta. 14 juta. Ya, di luar Jabodetabek, Jawa, Sumatera, Sulawesi itu rata-rata kalau dia single di angka 8,5 juta. Kalau dia menikah di angka 11 sampai 12 juta gitu ya. Ya, jadi ini kalau kemudian teman-teman pahami bahwa fiturnya dari FLPP ini sangat menjangkau affordability dari MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Kenapa? DP hanya 1% dari harga rumah. Betul. Harga rumah di Jabodetabek rata-rata maksimal 185 juta. Jawa, Sumatera 166 juta. Berarti kalau 1%, let's say Jabodetabek hanya 1,8 juta DP-nya. DP-nya. Ya, suku bunga 5% flat sepanjang tenor. Tenor maksimal bisa 20 tahun. Ya. Sehingga kalau yang Jabodetabek misalkan ngambil rumah di Bekasi harga rumah 185 juta dengan tenor 20 tahun, ya angsurannya sekitar 1.100.000 sampai 1.200.000-an aja gitu ya. Flat. Di berbagai kesempatan ya saya mendampingi Pak Menteri ya melakukan serah terima kunci ke berbagai profesi tadi, banyak tuh yang rata-rata menyampaikan bahwa ternyata memiliki rumah itu jauh lebih murah angsurannya per bulan daripada ngontrak per bulan gitu ya. Ya, ada yang per bulan
juta, ternyata kalau dia ngambil 20 tahun cuman 1,1 juta angsurannya gitu ya. Ada yang ngontrak setahun rumah 40 juta, ini memiliki rumah ya kalau per bulan kalau 40 juta setahun kan sekitar 3 juta lebih. Ini ngangsurnya 1,6 juta kalau dia ngambil 10 tahun. Gitu ya. Jadi ini yang perlu literasi yang perlu dipahami ke masyarakat ya. Ya tinggal bagaimana nanti ke depan accessibility dan ketersediaan rumahnya itu juga semakin terintegrasi lah dengan pemadu moda ya, dengan transportasi massal dan sebagainya, itu akan menjadi PR ke depan gitu ya. Ya, itu tadi skema untuk menjawab keraguan terbesar masyarakat, yaitu soal beban biaya awal dan juga kemampuan mencicil setiap bulannya. Begitu. Dan memiliki rumah itu kan meningkatkan acceptability seseorang. Ya, karena dia ada ekspektasi 10, 15 tahun atau 20 tahun ke depan ketika angsurannya kan menjadi hak milik gitu ya. Meningkatkan acceptability. Ya, dan pemilikan rumah itu juga ada ekspektasi ke depan kalau kita membangun keluarga, ya di situ membangun harapan, membangun kehidupan, membangun jaringan sosial gitu kan, akan bisa terbentuk di rumah yang dimiliki sendiri. Oke, nah salah satu tantangan yang paling klasik program subsidi rumah yaitu berkaitan dengan potensi penyalahgunaan, Pak. Banyak fenomena yang ditemukan, ini ya betul, itu tadi bahwa bisa dikatakan ini adalah masalah klasik yang sudah berjalan bertahun-tahun, yaitu berkaitan dengan siapa yang membeli rumah tapi bukan dia yang akhirnya menempatkan. Itu kan tidak sesuai dengan aturan atau undang-undang begitu. Sebenarnya seberapa besar isu ini menjadi perhatian dari BP Tapera dan kira-kira bagaimana mekanisme pengawasan di lapangan, Pak? Ya, ini menjadi concern utama dari kami. Ya, karena ini merupakan fasilitas dari negara FLPP ini yang tentu harus dipastikan ketepatan sasarannya. Kan gitu ya. Ya, namanya juga KPR subsidi, walaupun bentuknya fasilitas likuiditas dan dana bergulir ini kan. Ya, dalam hal ini kami sudah membangun tadi yang disebut dengan konsep trilogi. Ya, trilogi bagaimana pengembang mengakui dia sudah membangun di suatu lokasi, banknya juga ngakuin, oh benar pengembangnya sudah membangun di suatu lokasi dan rumahnya bagus, layak huni. Kemudian yang terakhir adalah masyarakat calon konsumen sudah membuktikan dan langsung di lapangan. Kemudian dia melakukan foto ya dengan KTP ada di depan dirinya gitu ya, di luar rumah, di dalam rumah dan mungkin sampai di dalam kamar itu, untuk membuktikan bahwa iya saya sudah lihat benar di rumahnya dan dia siap huni dan dia siap untuk beli gitu kan. Baru kemudian semua diupload ya, kami akan melakukan pemantauan di dashboard, ya dashboard yang disebut EFLPP itu konsep monitoring sebelum realisasi realisasi FLPP gitu ya. Banknya juga harus memastikan bahwa debiturnya itu adalah MBR ya, dari deklarasi penghasilan yang tidak ungkapkan. Kami harus memastikan bahwa yang bersangkutan belum menerima subsidi apapun di sektor perumahan. Supaya tidak ada double subsidi nih. Ya, setelah itu semua clear baru kita salurkan. Setelah disalurkan pun dan masyarakat menghuni, kita lakukan monef. Ya, monefnya by sampling sih. Tapi ada kecenderungan keterhunian atau keterhunian sesuai ketentuan yang terus meningkat. Di 2022 angkanya di 72%. 2023 kita monef dengan sampling 62.000 rumah se-Indonesia di 54 kabupaten kota. Sudah meningkat itu keterhuniannya menjadi 92,6%. 2024 kemarin sudah meningkat lagi menjadi 93,6%. Di semester 1 2025 ya dari hasil monef lapangan kita juga keterhunian sudah meningkat, tren meningkat ya 92,6% kalau nggak salah gitu ya. Ini adalah upaya kita bagaimana menjaga ketepatan sasaran baik di pre-akad maupun setelah rumah itu dihuni, gitu ya. Dan kalau memang ada temuan di lapangan dari petugas lapangan kami yang melakukan monef secara acak ya, secara sampling secara acak, ditemukan adanya rumah yang dihuni bukan oleh MBR. Langsung kita berikan sanksi, kita cabut subsidinya. Dia harus bayar ngangsur komersial gitu melalui banknya. Dan itu udah banyak yang kita lakukan punishment seperti itu. Oke, baik. Mungkin agenda pembagian atau penyerahan kunci FLPP terdekat, Pak? Oh iya, ini ada momen strategis ya, karena ini merupakan bagian dari upaya akselerasi tadi untuk mencapai 350.000 di tahun 2025 tentu harus ada momen strategis. Kami sudah merencanakan ya dengan persetujuan Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk melaksanakan agenda akad massal 25.000 rumah minimal dalam satu kesempatan gitu ya. Kita lakukan secara hybrid ya. Ada yang onsite sekitar 400, kemudian yang sisanya itu secara online di 100 titik di seluruh Indonesia. Diikuti oleh seluruh bank penyalur di 35 provinsi dan insya Allah mohon doanya kami akan mengundang Bapak Presiden Republik Indonesia untuk bisa hadir
melakukan inisiasi langsung akad massal terbesar dalam sejarah FLPP ini. Ya, mungkin harapannya bisa memecahkan rekor nih, akad massal terbesar sepanjang sejarah gitu kan. 25.000 secara serentak ya. Seluruh Indonesia. Yang insya Allah akan kita laksanakan ya kalau semuanya lancar ya di hari Senin tanggal 29 September 2025. Di kawasan apa, Pak? Di daerah Cilengsi, di satu perumahan yang sudah kita pilih berdasarkan asesmen yang ketat ya di Cilengsi, Kabupaten Bogor. Ya. Oke, baik. Nah, mungkin ini akan menjadi pertanyaan saya terakhir untuk Pak Heru begitu ya. Di luar semua angka dan juga target, ini kan program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat seperti yang sudah disebutkan tadi dan juga di undang-undang juga disebutkan bahwa ini merupakan kebutuhan primer manusia dan juga masyarakat seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Adakah mungkin satu momen personal yang mungkin untuk Pak Heru sendiri cukup membekas di hati Bapak yang menjadi sumber semangat saat menghadapi berbagai tantangan dan juga menjalankan program yang luar biasa ini, Pak? Ya, saya kira setiap momen saya kunjungan ke lapangan, baik dengan tim maupun dalam rangka pendampingan Pak Menteri, selalu ada momen-momen yang itu membuat kami bersemangat gitu ya. Bagaimana testimoni dari masyarakat dengan adanya kehadiran FLPP, ya, penyediaan rumah yang layak dan terjangkau, ada kehadiran negara di situ, masyarakat yang tadinya bermimpi pun takut untuk punya rumah, ternyata bisa punya rumah, ya, bisa membangun harapan, dan itu sudah banyak itu, ya, yang terbaru kemarin ada ART, ya, satpam, driver pribadi yang ternyata mampu juga untuk bisa difasilitasi ya dengan FLPP, ya. Karena memang angsurannya tadi sangat terjangkau. Ya, di situ kan kadang ada momen mengharukan, bagaimana mereka tadinya tidak punya mimpi sama sekali bisa punya rumah yang layak, yang sehat dan sebagainya. Belum lagi di berbagai daerah. Dan ini kan FLPP dari Sabang sampai Merauke itu. Dan kita saya juga udah pernah mengikuti kunjungan ke Wamena, ke Papua Pegunungan, bagaimana seorang guru honorer yang penghasilannya pas-pasan, sangat berterima kasih sekali bisa dibantu memfasilitasi punya rumah yang layak dengan program FLPP ini, ya, dan berbagai profesi lainnya dengan berbagai cerita yang berbeda-beda yang tentunya menggugah semangat kami untuk terus mendeliver ya manfaat bagi seluruh masyarakat berpenghasilan rendah yang belum punya rumah. Ayo saatnya ini kita punya rumah dengan fasilitas FLPP ini. Oke, baik, luar biasa program perumahan rakyat ini jelas ya, bukan soal angka, bukan hanya soal target begitu, tapi bagaimana menyentuh seluruh masyarakat, baik dari skema pembiayaan, tapi juga bukan hanya masyarakat yang berpenghasilan pasti, tapi juga bahkan gig ekonomi dan juga seluruh masyarakat yang ada bisa mendapatkan dan juga mengakses pembiayaan rumah yang terjangkau dan juga berkualitas.